Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih Satria Piningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni Sang Manusia Bermuka Dua menjadi Juru Penyelamat Sang Kinasih Satria Piningit. Tentunya sahabat semua sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan sosok manusia yang bermuka dua. Mungkin jika sepintas kita menyimak cerita ini ataupun menyimak dari kata bermuka dua, kemungkinan akan cenderung ke arah yang negatif. Namun inilah cerita Sang Kinasih Satria Piningit ini mengajarkan kita semua agar senantiasa memperbaiki akhlak budi pekerti, dan sebagaimana para leluhur kita terdahulu mengajarkan dan mengedukasi kita agar bisa mengendalikan prasangka dan pikiran kita, agar ketika yang sepintas terlihat buruk jangan serta-merta langsung kita menghakiminya dengan pemikiran yang buruk pula. Namun kita coba berusaha untuk menelaahnya dan menyimaknya. Mengapa sang manusia bermuka dua justru dikatakan bisa menjadi sang juru penyelamat? Tentunya saat ini wahai sahabat semua, para putra putri Nusantara tercinta, kita telah mengetahui betapa begitu banyak orang-orang yang seolah-olah mereka itu berbuat sesuatu untuk kebaikan, berbuat sesuatu untuk kemaslahatan. Namun tidak semua orang bisa mengetahui apa niatan dari orang-orang yang setiap lelakunya, di dalam tindakannya, di dalam segala sepak terjangnya, di pandangan masyarakat luas. Banyak terkadang orang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk membuat hal-hal yang terpuji. Namun kembali lagi pada niat setiap orang yang melakukan segala tindakan-tindakan terpuji. Untuk itu wahai sahabatku semua, yang paling mengetahuinya dan paling bisa memberikan ganjaran seadil-adilnya adalah sang alam semesta, di mana sang alam semesta ini selalu mengarahkan pada keseimbangan, menjadi saksi, menjadi sang penyeimbang untuk siapapun yang hidup di antara alam semesta tersebut. Kita mungkin bisa saja mendustai ataupun membohongi orang-orang dengan perilaku seolah-olah menjadi perilaku yang terpuji. Namun ketahuilah, Yang Maha Kuasa tidak akan pernah mampu ataupun bisa dibohongi. Bahkan alam semesta itu juga akan mengetahuinya atas apa yang kita lakukan. Nah, wahai sahabatku semua, sang juru penyelamat di sini beliau juga bermuka dua. Bermuka dua dalam artian beliau terlihat tidak memiliki kemampuan, terlihat tidak memiliki daya dan upaya, terlihat tidak memiliki potensi-potensi besar. Namun ketahuilah, itu adalah bentuk lain dari kamuflase Sang Kinasih Satria Piningit. Dan terkadang sang pemimpin juru penyelamat ini, beliau terlihat seperti seorang pembantu yang berhadang ataupun mendampingi orang-orang hebat, yang seorang hebat itu sebenarnya adalah tokoh manusia yang akan menjadi pelantara segala apa cita-cita mulia dari Sang Kinasih Satria Piningit. Karena Sang Kinasih Satria Piningit tidak ingin beliau diketahui segala bentuk-bentuk kemuliaan, bentuk-bentuk kebaikan yang beliau lakukan. Namun beliau lebih suka berada di balik layar.
Dan segala sikap-sikap dan nilai-nilai terpuji itu beliau lebih suka diatasnamakan untuk orang lain ketimbang dirinya. Jadi mungkin orang lain akan menganggap sebuah kemuliaan itu, sebuah tindakan terpuji itu dari orang yang didampinginya. Namun ketahuilah, Sang alam semesta dan yang maha kuasa sungguh amat mengetahui siapa yang sebenarnya yang memiliki nilai-nilai yang begitu tinggi di sisi yang maha kuasa itu sendiri. Namun di sisi lain juga ada orang yang berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan untuk merebut pengakuan bahwa dirinya lah yang terbaik dan dirinya lah yang terpuji, sehingga mereka jauh sekali berbeda dengan sosok sang sejati Satrio Piningit. Meskipun beliau memiliki kemampuan tingkat tinggi, namun beliau justru menutupi segala kelebihannya, segala keelokannya. Apa sebenarnya yang mendasari ciri-ciri manusia pilihan itu selalu menyembunyikan jati dirinya, menutupi jati dirinya dengan tirai-tirai yang penuh terlihat kesederhanaan, bahkan sebagian ada yang memandangnya kesederhanaan Satrio Piningit itu terlihat seperti hina di pandangan manusia. Terkadang sang kinasih Satrio Piningit itu, sang juru penyelamat itu, beliau menyamar bagaikan sosok seorang pembantu. Terkadang juga beliau menyamar sebagai sosok orang yang tidak mampu. Namun ketahuilah, di balik semua penyamarannya ini, di balik segala topeng-topeng sang kinasih Satrio Piningit itu ada nilai-nilai kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang jelas, yang sungguh sangat mengetahuinya dari rencana-rencana yang dijalankan oleh sang Satrio Piningit adalah Sang Maha Kuasa itu sendiri. Kembali lagi kepada cerita sang manusia bermuka dua, di mana karakter ini juga dimiliki oleh manusia yang memiliki masing-masing kepribadian. Bermuka dua dalam hal yang positif dan bermuka dua dalam hal negatif. Bermuka dua dalam hal positif adalah terlihat seperti orang biasa, terlihat seperti orang yang tidak memiliki apa-apa, namun sesungguhnya dia memiliki kelimpahan segala-galanya, memiliki berbagai macam keistimewaan. Namun dengan kerendahan hati, dengan sikapnya yang begitu amat terpuji, sehingga beliau lebih condong untuk berendah diri. Kemuliaan itu lebih suka diletakkan kepada orang lain ketimbang dirinya yang terpilih sebagai yang terpuji. Berbeda dengan karakter pribadi manusia yang tercela dan kurang baik budi, tentu mereka berlomba-lomba agar diri mereka diakui sebagai orang yang terpuji, orang yang suci, orang yang paling mulia, sehingga di mana-mana selalu bertopengkan seolah-olah kebaikan, namun sesungguhnya niatnya penuh dengan keburukan. Terkadang hanya untuk demi mendapati sebuah kedudukan, hanya ingin mendapati sebuah jabatan. Banyak juga orang-orang yang mungkin dibalik kebaikan-kebaikannya yang tiba-tiba muncul, semata-mata itu tidak ikhlas, itu tidak tulus. Mereka berbuat baik hanya untuk kepentingan pribadinya demi kedudukan dan kekuasaannya. Sehingga tak jarang di Nusantara kita tercinta banyak menemui orang yang dalam setahun itu tiba-tiba serentak berbuat baik. Namun setelah lewat dari bulan tersebut, tiba-tiba segala kebaikan yang digembar-gemborkan itu tiba-tiba hilang bak lenyap di telan bumi. Berbeda dengan orang-orang yang benar-benar suci, tulus hati dan baik budi pekertinya. Ada apapun dan tidak ada apapun, dia selalu bergerak untuk menebarkan cinta kasih sayang yang penuh budi pekerti di seluruh ibu bumi pertiwi.
Gerakannya selalu istiqomah, gerakannya selalu aktif untuk memberikan maslahat dan kebaikan dimanapun berada di seluruh penjuru muka bumi ini. Berhati-hatilah dengan sosok manusia yang bermuka dua. Ada yang bermuka dua bukan menjadi sang juru penyelamat, namun seolah-olah menjadi sang juru penyelamat. Namun ada juga orang yang bermuka dua seolah-olah bukan sang juru penyelamat, seolah-olah seakan-akan dia orang yang terhina, orang yang rendah, orang yang tidak memiliki apa-apa. Namun sejatinya dialah sang juru penyelamat. Dialah sejatinya yang memiliki karismatik yang begitu luas. Inilah akhir zaman di mana banyak orang kebingungan menghadapi segala romantika kehidupan. Hanya orang-orang yang diberikan petunjuk, hanya orang-orang yang diberikan pemahaman yang baik oleh Yang Maha Kuasa dan orang-orang yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa yang bisa membedakan segala bentuk tipu daya yang seperti serupa, seperti nyaris sama, namun sesungguhnya berbeda. Ajaran cinta Sang Kinasih Satrio Piningit mengajarkan orang semua untuk kembali pada kesadaran diri, agar jangan sampai kita menipu orang lain dengan terlihat baik, namun sesungguhnya kita memiliki niatan yang buruk. Untuk itu tak heran banyak orang yang dihinakan karena penampilannya yang sederhana, bahkan terlihat tidak memiliki apa-apa. Banyak juga orang diagung-agungkan, dimulia-muliakan, dipuja dan dipuji hanya karena melihat penampilan dari luarnya saja. Inilah yang terjadi di fenomena akhir zaman yang kita hadapi saat ini. Semoga sahabat semua, para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit bisa saling bergotong royong, saling bersatu, saling bisa membangkitkan kesadaran diri, dan saling bisa memupuk persatuan dan kesatuan antar sesama. Dan kita bisa menghidupkan sikap dan kepedulian kita kepada sesama kita tanpa ada apa-apanya. Murni tulus demi menjunjung tinggi kebersamaan dan semata-mata mencari ridho dari Yang Maha Kuasa. Semoga pesan singkat dari kisah Sang Kinasih Satrio Piningit, sang manusia bermuka dua ini, bisa dibijaksanai oleh para pecinta Sang Kinasih Satrio Piningit di dalam menyikapi berbagai macam bentuk dan karakter manusia yang di saat ini di muka bumi pertiwi ini banyak yang tiba-tiba menjadi seolah-olah orang baik semua. Namun sebelumnya mereka tidak pernah melakukan perbuatan baik tersebut. Namun tiba-tiba ada muncul dan seakan-akan seperti menjadi seorang sang juru penyelamat. Putra putri Nusantara yang cerdas, mereka akan selalu melihat bagaimana sosok kepribadiannya terhadap orang-orang yang susah, yang berada di bawah hidupnya garis kemiskinan. Untuk itu jangan heran jika ada banyak manusia tiba-tiba jadi superhero, membantu, namun hanya di bulan-bulan ataupun di waktu-waktu tertentu. Semoga pesan ini dapat membawa pencerahan bagi kita semua, membawa kesadaran bagi kita semua, agar bisa semakin eling dan waspada. Eling dan waspada itu bukan saja kepada pihak orang lain ataupun pihak dari luar diri kita, namun eling kepada diri kita sendiri. Eling kepada tingkah laku dan sifat yang kurang terpuji, yang itu bisa juga timbul dan muncul bahkan terbit dari diri kita pribadi masing-masing. Ketika kita bisa menyakiti diri kita, tentunya kita juga akan berdampak bisa menyakiti orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Wahai sahabatku semua, cerita Sang Kinasih Satrio Piningit ini cerita yang membawa pada era kesadaran, era pencerahan, era keemasan, era mercusuar dunia. Semoga sahabatku semua, para pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit, dimanapun kalian berada, semuanya diberikan kemudahan oleh Yang Maha Kuasa dan diberikan keselamatan di dunia dan akhirat.
tetap saling menjaga persatuan dan kesatuan, tetap saling peka dan peduli pada sesama kita sebangsa setanah air. Kita semua adalah saling bersaudara satu dengan yang lainnya. Kita tidak membeda-bedakan, tidak membanding-bandingkan suku satu dengan yang lainnya. Kita semuanya adalah satu jiwa, jiwa kemanusiaan yang harus dipupuk menjadi kebersatuan. Bersatu di dalam cinta kasih, welas asih, dan saling peduli satu dengan yang lainnya tanpa ada maksud-maksud tertentu yang bahkan bisa merusak pribadi kita dan segala amal budi pekerti kita. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pecinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 Sagung Dumadi.